Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Jadi hari ini kami akan membahas tentang kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Selamat menonton. Tonggak berdirinya dinasti Bani Abbas berawal sejak merapuhnya sistem internal dan performance penguasa Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Maka upaya untuk menggantikannya dalam memimpin umat Islam adalah dari kalangan Bani Abbasiyah. Propaganda revolusi Abbasiyah ini banyak mendapat simpati masyarakat, terutama dari kalangan Syiah, karena bernuansa keagamaan dan berjanji akan menegakkan kembali keadilan seperti yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abd Al-Muttalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Safah ibnu Muhammad bin Ali ibni Abdullah ibn Al-Abbas. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Selama 22 tahun masa khalifahannya, ada beberapa hal besar yang pernah dilakukan sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Seperti berhasil mendapatkan sejumlah buku dari Raja Bizantium, termasuk karya Euclid. Namun orang Arab tidak memahami bahasa Yunani dan pada awalnya bersandar pada terjemahan yang dibuat oleh orang yang ditaklukkannya, yaitu Yahudi menyembah berhala maupun orang Kristen Nestor, serta memindahkan ibu kota kerajaan ke Baghdad dan memunculkan tradisi baru, yaitu menerapkan sistem wazir yang berawal dari ketatanegaraan Persia untuk membawai departemen. Untuk selanjutnya, luas wilayah dan pengaruh kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas ke daratan-daratan Afrika Utara, mulai dari daratan Mesir, Tripoli, Tunisia, Maroko, Asia Tengah, dan Eropa bagian selatan melalui Andalusia atau sekarang yang disebut dengan Spanyol. Kekuasaannya membentang luas meliputi 3 benua, sehingga tidak menutup kemungkinan bila saat itu Islam menjadi kiblat peradaban dunia. Pada masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang berlangsung sekitar 5 abad dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, dinasti Abbasiyah berperan penting dalam pergerakan roda politik Islam. Hal itu terlihat dari luasnya wilayah kekuasaan Islam yang berada di bawah naungan dinasti Abbasiyah, di mana daerah-daerah tersebut tunduk pada keberadaan dinasti Islam yang memberikan mereka legitimasi penuh. Status dinasti Abbasiyah digunakan sebagai simbol pemersatu politik bagi umat Islam yang dihormati dan disegani di kawasan Timur Tengah pada saat itu. Di masa kejayaannya, dinasti Abbasiyah merupakan kiblat dari peradaban dunia. Saat itu, Islam berada dalam masa kemajuan dan keemasannya. Secara politisi, umat Islam masih bersatu dan agama Islam sudah meluas ke berbagai belahan dunia. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat dan sumber daya ekonomi yang berhasil digali dan dikelola dengan maksimal menandai masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini. Sehingga pada periode ini banyak terjadi proses transmisi dan transformasi peradaban Islam ke dalam peradaban bangsa lain. Baik, untuk selanjutnya ada 5 pengaruh Bani Abbasiyah terhadap dinamika politik yang ada di Baghdad. Yang pertama, jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang direbut oleh Bani Abbasiyah yang menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Yang kedua, ada masuknya pasukan Islam yang berhasil menguasai Baghdad pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, ada pembentukan kota Baghdad pada tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 745 sampai 775 Masehi oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Yang keempat, ada Khalifah kedua dinasti Abbasiyah membangun ibu kota dinasti Abbasiyah pada tahun 762 Masehi. Yang kelima, ada Baghdad tumbuh menjadi kota besar bagi perdagangan internasional dan sangat produktif dengan sejumlah industri atau Golden of Age, di mana pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan juga kekuasaan. Selanjutnya saya akan bahas keunggulan kekhalifahan dalam 3 bidang pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada bidang pemerintahan, yang kedua ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga ada bidang seni budaya.
Yang pertama ada di bidang pemerintahan, dia ini menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak yang berasal dari Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. Jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan perannya dengan tambahan tugas. Berikutnya di perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baghdad ini dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Masa kehalifan Abbasiyah inilah yang dikenal berkembang pesatnya pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Seperti Al-Hawarizmi yang menemukan angka 0, Al-Farazi yang penemu astrolabe, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis syahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Kemudian di bidang seni budaya, kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atatiyah, Al-Mutanabi, Abdullah bin Mukafah, dan lain-lainnya. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalila wa Dimna. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Halil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam, Al-Farabi, dan lain-lainnya. Oke, baik. Di sini ada beberapa pengaruh yang dimana berdampak pada masa modern. Yang pertama ada dari ilmu pengetahuan yang dimana di sini ada Al-Khawarizmi. Beliau menuliskan pemikirannya dalam sebuah buku yang dimana menjadi dasar pengembangan algoritma dan aljabar. Buku yang dimaksud adalah Al-Hisab Aljabar, atau dalam bahasa modernnya adalah Competition Books on Calculation by Compression and Balancing, yang dimana buku ini mengenalkan tentang ilmu matematika yang masih dipakai sampai dengan saat ini. Kemudian ada juga Al-Farabi yang dimana menjadi seorang filsuf pertama yang menyelaraskan ilmu filsafat. Berkat kecerdasannya dalam filsafat, ia mendapat julukan guru setelah Aristoteles. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan. Beliau melahirkan sebuah buku yang berjudul Al-Kimia yang menjadi rujukan sebagai bidang ilmu kimia. Karya beliau bahkan telah diterjemahkan dalam kehidupan Eropa hingga diserap dan diimplementasikan dalam masa modern, dan penemuan beliau yang paling terkenal adalah konsep besi dan logam. Beliau menemukan senyawa kimia yang dapat mencegah besi dan logam agar tidak berkarat. Kemudian yang terakhir ada Ibnu Sina. Beliau dikenal sebagai the father of pharmacology dan Asy-Syaikh Al-Rais Al-Tib atau maha guru kedokteran. Karya beliau yang terkenal adalah sebuah buku yang bernama Al-Qanun atau The Canon of Medicine yang sudah diterjemahkan di dalam 15 bahasa dunia. Ibnu Sina menjadi ilmuwan pertama yang memperkenalkan teknik karantina sebagai upaya pencegahan penyebaran virus pertama kali di dunia. Kemudian masuk ke bidang industri. Di masa Bani Abbasiyah memiliki peran industri di dalam dunia percetakan kertas, yang dimana sampai saat ini masih berpengaruh di masa modern. Kemudian dari bidang ekonomi, pada masa Bani Abbasiyah perdagangan sangat amat masif, yang dimana para khalifah berdagang melintasi segala negeri dan 7 lautan. Dampaknya adalah membuka jalur perdagangan untuk negara-negara lainnya. Selanjutnya yaitu bidang yang dipengaruhi. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih dulu memperoleh pengetahuan, sehingga bangsa-bangsa tersebut melakukan investasi dalam memajukan pengetahuan dalam Islam. Seperti pengaruh Persia yang sangat kuat pada perkembangan pengetahuan filsafat dan sastra, pengaruh India dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi, lalu juga masuknya pengaruh Yunani dari terjemahan-terjemahan dalam banyak bidang pengetahuan seperti filsafat, yang mana gerakan penerjemahan ini terjadi pada 3 fase, yaitu pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini, banyak terjemahan yang merupakan karya-karya dalam bidang astronomi yang mantik. Fase kedua berlanjut pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga pada tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan merupakan dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga yaitu setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas, sehingga bidang-bidang pengetahuan yang diterjemahkan bisa lebih meluas. Pengaruh gerakan terjemahan ini terlihat dari perkembangan pengetahuan-pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah.
Dalam lapangan astronomi terkenal nama Al-Farizi sebagai astronom Islam yang pertama kali menyusun astrolabe, Al-Farghani yang diketahui di Eropa dengan nama Al-Faraknus yang menulis ringkasan pengetahuan astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Selanjutnya yaitu dalam bidang kedokteran yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina, yang mana Ar-Razi merupakan tokoh pertama yang membedakan selang penyakit cacar dengan measles. Dia juga orang pertama yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Sesudahnya pengetahuan kedokteran berada di tangan Ibnu Sina. Ibnu Sina yang juga seorang filosof berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia di selang karyanya yang merupakan Al-Qanun fi Al-Tib, yang merupakan ensiklopedia kedokteran yang paling banyak digunakan dalam sejarah. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.